aku masih berdiri di sudut trotoar itu. Bangku tua yang setiap hari menyaksikan Jakarta berbicara. Kadang dengan senyum, kadang dengan teriakan. Tanggal 7 Januari 2026, pagi belum sepenuhnya hangat ketika langkah-langkah mulai berdatangan. Sekelompok massa berkumpul di depan Kementerian Komdigi Jakarta Pusat. Mereka membawa spanduk, poster, dan suara yang tegas. Mereka mengaku berasal dari organisasi pemuda Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Tujuan mereka satu, memprotes tayangan Mens Rea di Netflix. Menurut mereka, tayangan itu berpotensi memecah belah bangsa. Komedi yang seharusnya menghibur dinilai telah melewati batas. Nama besar NU dan Muhammadiyah disebut-sebut menjadi bahan candaan yang dianggap tidak pantas. Dari tempatku duduk, aku melihat wajah-wajah muda. Sebagian marah, sebagian gelisah, sebagian hanya ingin didengar. Mereka menuntut satu hal yang jelas. Pandji Pragiwaksono diminta meminta maaf. Dan pemerintah didesak menindak tayangan tersebut karena dinilai tidak edukatif. Jakarta kembali bertanya, di mana batas antara kebebasan berekspresi dan rasa hormat? Tak lama berselang, cerita ini masuk ke ranah hukum. Polda Metro Jaya mulai memproses laporan terhadap Pandji. Tuduhannya berat, penghasutan di muka umum dan penistaan agama. Polisi menyebut kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Saksi-saksi akan dipanggil, termasuk Pandji sebagai terlapor, untuk dimintai klarifikasi. Menariknya, laporan ini menggunakan pasal-pasal dalam KUHP baru, aturan yang masih hangat dan terus diuji penerapannya. Namun, cerita ini belum selesai. Di hari-hari berikutnya, klarifikasi datang dari dua organisasi besar yang namanya terlanjur disebut. PBNU angkat bicara. Mereka menegaskan bahwa aksi yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU bukanlah bagian dari struktur resmi PBNU. PBNU juga menyatakan tidak pernah melaporkan Pandji ke polisi. Hal serupa datang dari Muhammadiyah. Dengan tegas, mereka mengatakan tidak mengeluarkan sikap resmi untuk melaporkan Pandji. Bahkan, Muhammadiyah menegaskan diri mereka terbuka terhadap kritik. Dan satu hal lagi, mereka tidak mengenal organisasi bernama Aliansi Muda Muhammadiyah. Aku, bangku tua ini, hanya bisa terdiam. Ternyata, tidak semua yang berteriak, membawa nama besar, benar-benar berbicara atas nama mereka. Sementara itu, dari belahan dunia lain, suara Pandji terdengar. Lewat akun Instagram dari New York, Amerika Serikat, Pandji tidak marah, tidak menyerang. Ia hanya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa. Ia memastikan satu hal sederhana, dirinya sehat dan baik-baik saja. Tak ada pembelaan panjang, tak ada klarifikasi isi karya. Hanya pesan bahwa ia masih berdiri di tengah badai. Aku sudah tua. Sudah terlalu sering melihat bangsa ini berdebat tentang seni, tentang agama, tentang batas. Dan setiap kali, pertanyaannya selalu sama. Apakah kita sedang menjaga nilai, atau justru lupa mendengar satu sama lain? Demo akan bubar, berita akan berganti. Tapi luka, jika tak dijelaskan dengan kepala dingin, bisa bertahan lama. Aku tetap di sini, bangku tua yang hanya bisa berharap. Semoga negeri ini belajar bahwa perbedaan tak selalu harus berakhir dengan laporan, dan kritik tak selalu berarti kebencian. Karena bangsa besar bukan yang bebas dari konflik, melainkan yang dewasa dalam menyelesaikannya. Aku bangku tua, dan aku masih bercerita.